Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Ramadandi dengan NIM 1211300 dari Teknik Elektro Angkatan 21. Di sini saya menjadi moderator di kelompok 2 ini, dan di sini kelompok 2 akan membahas wawasan Nusantara, di mana kelompoknya itu terdiri dari Muhammad Iqbal Hafidz, yang kedua itu Antonius Rafael Manurung, yang ketiga itu Gilbert, keempat itu Pania Sepriwan Wulandari, yang kelima itu ada Muhammad Fadli, yang keenam itu ada Supandi, yang ketujuh itu ada Putra Ramadandi, kedelapan ada M. Rofi, selanjutnya ada M. Diandra Amani Ihsan, yang 10 ada M. Kori, yang 11 ada Panca Khairul Rais, 12 ada Davin Dharma Putra, yang ke-13 ada Riki Sabatullah, ke-14 ada Dahril Hutsni, 15 ada Dewi Lestari, 16 ada Azmi Haki Al-Bazrah, 17 ada Juan Krisman Sianifar, 18 ada Rilupi, 19 ada Mutiara Avanza Balkis, dan yang terakhir ada Tiara Juliana. Baiklah, kita masuk ke materi. Materi yang pertama itu akan disampaikan oleh saudari kita Dewi Lestari. Kepada Dewi, waktu dan tempat saya persilakan. Apa itu wawasan Nusantara? Wawasan Nusantara merupakan sudut pandang suatu bangsa mengenai diri dan lingkungannya yang dijabarkan dari dasar falsafah dan sejarah bangsa itu sesuai dengan kondisi keberadaan dan kondisi geografi negaranya untuk mencapai tujuan atau cita-cita nasionalnya. Berdasarkan ketetapan MPR tahun 1993 dan 1998 tentang GBHN menyatakan bahwa wawasan Nusantara merupakan wawasan nasional yang bersumber pada Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan bangsa. Fungsi dari wawasan Nusantara yaitu memiliki fungsi sebagai pedoman, motivasi, dan dorongan dalam menentukan segala keputusan, kebijaksanaan, khususnya menjadi pedoman untuk seluruh rakyat Indonesia dalam bertindak di kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Wawasan Nusantara menjadi cara pandang tentang Indonesia yang beragam dengan orientasi mempertahankan kesatuan untuk tujuan nasional. Faktor yang mempengaruhi wawasan Nusantara. Yang pertama yaitu faktor wilayah. Faktor wilayah meliputi atas kepulauan, kepulauan Indonesia, konsep tentang wilayah lautan, dan karakteristik wilayah Nusantara. Yang kedua yaitu faktor geopolitik dan geostrategi. Geopolitik merupakan dasar pertimbangan dalam menentukan alternatif kebijakan nasional untuk mewujudkan tujuan tertentu.
Geostrategi adalah politik dalam pelaksanaan, yaitu bagaimana mencapai tujuan atau sasaran yang ditetapkan sesuai dengan kebutuhan politik. Dan yang ketiga yaitu perkembangan wilayah Indonesia dan dasar hukumnya. Apa sih tujuan wawasan Nusantara itu? Tujuan wawasan Nusantara yaitu membentuk kesadaran dan pemahaman yang lebih baik mengenai kekayaan dan keragaman budaya, geografi, sejarah, dan potensi Indonesia sebagai negara kepulauan yang besar dan kompleks. Dan ada juga tujuan wawasan Nusantara sebagai berikut. Mempertahankan dan meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, memperkuat identitas nasional dan kebangsaan serta rasa cinta tanah air, membangun kesadaran akan keragaman budaya dan keanekaragaman di Indonesia, menghargai dan menghormati perbedaan dalam masyarakat Indonesia, memperkuat rasa solidaritas antara wilayah dan penduduk Indonesia. Dan yang terakhir yaitu memperkuat posisi Indonesia dan tingkat global melalui peningkatan diplomasi dan kerjasama internasional. Contoh wawasan Nusantara. Berikut contoh wawasan Nusantara dalam berbagai bidang kehidupan. Yang pertama, bidang pertahanan dan keamanan, atau membentuk sikap dan kedisiplinan diri dalam membela tanah air, membangun TNI yang profesional, meningkatkan rasa persatuan serta solidaritas dalam suatu daerah dan antar daerah. Bidang politik. Menjalankan komitmen politik pada lembaga pemerintahan dalam rangka meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa, menjunjung tinggi hukum dan pemerintah, mengembangkan sikap toleransi dan menghargai HAM, partisipasi Indonesia dalam politik luar negeri, pelaksanaan pemilu. Bidang ekonomi atau pemanfaatan kekayaan alam dengan menjaga kelestarian lingkungan hidup, membangun ekonomi yang merata di setiap daerah, mewujudkan otonomi daerah, mendukung UMKM, pemberian fasilitas kredit mikro. Bidang sosial dan budaya, atau saling menghormati perbedaan dan keberagaman yang ada, menjaga keberagaman Indonesia, berbudi pekerti luhur, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Keberagaman budaya Nusantara. Kebudayaan masyarakat Indonesia sangat beraneka ragam karena terdiri atas bermacam-macam suku bangsa, ras, agama, bahasa, adat istiadat, golongan politik, dan sebagainya. Keragaman kebudayaan inilah yang menyebabkan masyarakat di Indonesia menjadi unik dan berbeda dengan masyarakat lainnya di dunia. Keragaman budaya Nusantara datang dari berbagai kebudayaan lokal yang terus tumbuh dan berkembang di masyarakatnya. Adapun munculnya keragaman budaya tersebut akibat dari pengaruh yang tampak dan merekah di masyarakat sehingga menciptakan kebudayaan itu sendiri. Macam-macam keragaman budaya di Indonesia. Pertama, upacara adat. Kedua, pakaian adat. Ketiga, rumah adat tradisional. Keempat, alat musik tradisional. Kelima, tarian adat tradisional. Keenam, senjata tradisional. Ketujuh, lagu daerah. Dan kedelapan, ada makanan khas daerah. Prinsip-prinsip wawasan Nusantara yaitu 1. Kebinekaan atau keberagaman, menerima dan menghargai perbedaan budaya, suku, agama, dan adat istiadat di seluruh Indonesia. 2. Kesatuan, menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dengan menghargai perbedaan dan memperkuat solidaritas antar warga negara. 3. Kemandirian, meningkatkan kemandirian Indonesia dalam segala bidang, termasuk ekonomi, politik, sosial, budaya, dan pertahanan. Keempat, keutuhan NKRI, menjaga keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan prinsip keadilan. Kelima, kemajuan, meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan bangsa melalui pembangunan nasional yang berkelanjutan. Keenam, gotong royong, memupuk semangat gotong royong, kebersamaan, dan kekeluargaan di antara masyarakat Indonesia. 7. Diplomasi bebas aktif, melaksanakan diplomasi yang aktif dan bebas dalam menghadapi berbagai isu
di tingkat internasional dengan menjunjung tinggi kedaulatan dan kepentingan nasional. 8. Tawar-menawar, menyelesaikan permasalahan dengan cara tawar-menawar yang damai dan menghindari konflik yang merugikan kedua belah pihak. Lanjut. Implementasi wawasan Nusantara. Yang pertama, pendidikan. Menyampaikan dan menanamkan nilai-nilai wawasan Nusantara pada sistem pendidikan di seluruh tingkatan, baik formal maupun non-formal. 2. Kebudayaan. Memperkenalkan dan mempromosikan kekayaan budaya Indonesia yang beragam kepada masyarakat lokal maupun internasional. 3. Pembangunan. Memperhatikan faktor-faktor geografis, sosial, dan budaya dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional untuk mengoptimalkan potensi Indonesia secara keseluruhan. 4. Diplomasi. Menerapkan diplomasi aktif dan bebas dengan mengutamakan kepentingan nasional dalam hubungan internasional dengan negara-negara lain. 5. Keadilan sosial. Meningkatkan kesejahteraan dan keadilan sosial di seluruh Indonesia dengan memperhatikan keberagaman dan kebutuhan masyarakat. 6. Peningkatan solidaritas. Meningkatkan solidaritas antara masyarakat di berbagai daerah Indonesia dengan mengadakan berbagai kegiatan yang mempererat hubungan antar wilayah. 7. Pelestarian lingkungan. Memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dalam perkembangan dan kebijakan-kebijakan negara. Dan 8. Keamanan dan pertahanan. Memperkuat pertahanan dan keamanan nasional serta menjaga kedaulatan wilayah NKRI. Baiklah, itulah materi yang ada di kelompok 2 yang telah diselesaikan, dan di sini ada sesi untuk tanya jawab, dan kepada teman-teman apabila ada pertanyaan silakan raise hand. Untuk Iqbal Masud dipersilakan. Oke, baik, terima kasih atas waktunya. Izin bertanya teman-teman, terkait tentang wawasan Nusantara. Bagaimana sih sikap teman-teman ketika wawasan Nusantara di sekitar kampus itu menurun? Artinya mahasiswa itu tidak peduli dengan adanya wawasan Nusantara. Nah, bagaimana sikap teman-teman untuk mengatasi hal tersebut dan apa itu penyebabnya? Cukup. Baik, terima kasih Iqbal. Dan Jose dipersilakan. Sebenarnya konsepsi pertanyaannya sama ya, cuman ini lebih ke arah gimana cara, kan nggak semua penerapan wawasan nasional itu. Sebelumnya izin mengambil dulu ya. Kenalkan, nama saya Jusuprinta Galung dari Teknik Elektro. Saya dari kelompok 3. Kalau pertanyaan saya itu sebenarnya nggak beda jauh dari pertanyaannya Iqbal. Itu lebih ke arahkan wawasan Nusantara itu nggak semua. Tadi kan teman-teman buat karena dalam bidang diplomasi, di dalam bidang pendidikan, nggak semua itu bisa berjalan dengan lancar tuh kan. Nah, kira-kira nih menurut teman-teman dari kelompok 2 ini penyebabnya apa dan gimana cara ngatasinnya?
gitu. Baik, terima kasih Jose. Untuk yang bertanya tadi silakan kasih nama dan NIM-nya di kolom chat ya. Terima kasih. Kepada Arif dipersilakan. Masuk. Oke, terima kasih. Untuk pertanyaannya sebentar ya. Ini nanti jawabannya akan dijawab sebentar lagi. Teman-temannya masih nyari jawabannya. Terima kasih. Oke, baik. Pada Pari dipersilakan. Oke, baik. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Ahmad Fahri Farezi dengan NIM 121130104. Pertanyaan saya ini, bagaimana sih cara kita meningkatkan pemahaman dan kesadaran kita, terutama dalam ruang lingkup masyarakat ya, untuk mengenal apa itu wawasan Nusantara dan apakah terdapat inisiatif atau program yang dapat dilakukan untuk memperkuat konsep tersebut gitu. Baik, terima kasih Pari. Izin saya, moderator. Baik, kepada Rizaldo Parulian dipersilakan. Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rizal Lubarulian. Mau nanya sedikit, kalau wawasan Nusantara itu kan berkaitan dengan persatuan negara. Nah, di era sekarang ini masyarakat cenderung membentuk kelompok masing-masing, membentuk organisasi. Ada banyak macam organisasi di Indonesia, ormas, yang justru itu menimbulkan perbedaan antara organisasi satu dengan yang lain. Dan justru perbedaan tersebut yang kadang menimbulkan kekacauan di masyarakat, adanya perbedaan pendapat ormas satu dengan yang lain sehingga terjadinya selisih. Di satu sisi wawasan Nusantara itu pola pikir untuk menyatukan, namun di sisi lain ada masyarakat yang memang itu sudah hakikatnya untuk membentuk sebuah organisasi, dan justru
membuat perbedaan seperti yang kita ketahui ada gerakan Aceh Merdeka, dulu ada yang di Papua juga sekarang yang masih dituntaskan pemerintah. Nah, bagaimana tanggapan kalian tentang hal tersebut berkaitan dengan pandangan tentang wawasan Nusantara? Begitu, terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya. Dan untuk teman-teman yang ingin bertanya lagi, nanti ya ini lagi dicari jawabannya setelah pertanyaan-pertanyaan teman-teman tadi sudah terjawab, akan dibuka lagi sesi tanya jawab. Terima kasih. Untuk teman-teman yang bertanya tadi, silakan kirim nama dan NIM di kolom chat ya.
Baiklah, di sini saya ingin menjawab pertanyaan nomor 4, di mana pertanyaan itu adalah bagaimana cara meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat Indonesia mengenai wawasan Nusantara? Apakah terdapat inisiatif atau program yang akan dilakukan untuk memperkuat konsep ini? Jawabannya yang pertama itu dari inisiatif atau program yang dilakukan, yang pertama itu ada pendidikan, di mana wawasan Nusantara dapat diajarkan sejak dini di sekolah-sekolah dan di universitas sebagai bagian dari kurikulum. Yang kedua itu ada media sosial dan website, di mana itu membuat konten-konten edukatif yang mengangkat tentang wawasan Nusantara yang menarik untuk dibaca dan dipelajari. Yang ketiga itu ada seminar dan konferensi, di mana seminar konferensi ini mengenai wawasan Nusantara dapat diadakan untuk membahas isu-isu terkait dengan konsep ini. Yang selanjutnya itu ada kegiatan budaya. Kegiatan ini itu menyelenggarakan kegiatan-kegiatan budaya yang berfokus pada keragaman dan persatuan Indonesia seperti festival seni dan budaya atau kegiatan olahraga nasional. Yang terakhir itu ada program pertukaran pelajar. Program ini dapat diadakan antar wilayah di Indonesia untuk memberikan kesempatan pada siswa atau mahasiswa untuk belajar tentang keanekaragaman budaya dan adat istiadat di wilayah lain. Baiklah, kepada saudara Fahri Farezi, apakah jawabannya sudah mencukupi? Baik, terima kasih atas tanggapan dan jawabannya. Saya rasa cukup. Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Vanessa Prawandari dengan NIM 121130017. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Arif Kurnia, yang mana pertanyaannya wawasan Nusantara itu merupakan sudut pandang. Bagaimana jika sudut pandang itu berbeda? Apakah akan berdampak buruk bagi bangsa? Oke, wawasan Nusantara sendiri itu adalah konsep kan yang mengacu pada pemahaman tentang kedaulatan, keutuhan dan keberagaman wilayah Indonesia. Sudut pandang yang berbeda terhadap konsep wawasan Nusantara ini itu bisa berdampak buruk bagi bangsa karena dapat memicu perpecahan dan ketidakharmonisan dalam masyarakat. Jika sudut pandang terhadap wawasan Nusantara itu tidak sejalan dengan konsep tersebut, itu bisa mengancam keutuhan negara Indonesia, yang mana dapat memicu konflik antara kelompok yang memiliki sudut pandang berbeda, dan juga bisa memperburuk situasi politik di sosial di Indonesia. Sebaliknya, jika masyarakat mengambil sudut pandang yang sama nih tentang wawasan Nusantara ini, maka itu juga dapat memperkuat kesatuan dan juga keberagaman Indonesia sebagai sebuah bangsa yang berdaulat. Oleh karena itu tuh penting nih bagi kita untuk mempertahankan dan memperkuat kesadaran masyarakat tentang konsep wawasan Nusantara agar dapat memperkuat persatuan dan juga kesatuan bangsa Indonesia. Kepada Arif, apakah sudah jelas? Oke, terima kasih. Baik, pertanyaan nomor 2 akan dijawab oleh Juan Sianipar. Kepada Juan, dipersilakan. Izin untuk pertanyaan nomor 2 itu sendiri, apa penyebabnya sikap wawasan Nusantara di sekitar kampus mulai menurun? Ada 4 penyebab pudarnya penghayatan wawasan Nusantara di sekitar kampus, yaitu pertama, pengaruh globalisasi, yang kedua, kurangnya rasa cinta dan kepedulian masyarakat terhadap budaya bangsa, yang ketiga itu ada sikap etnosentrisme, dan yang keempat itu ada sikap egoisentrisme. Cukup. Bagaimana buat saudara Josephine? Apakah terjawab? Cukup menjawab. Kasih.
Izin masuk, Bapak Moderator. Silakan masuk. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Gilbert Nandris Manungkalit dari Prodi Teknik Elektro. Saya ingin menjawab pertanyaan nomor 5, yaitu pertanyaannya bagaimana tanggapan tentang kelompok separatis yang ada di Indonesia terkait dengan wawasan Nusantara ini. Wawasan Nusantara berkaitan dengan kesatuan, namun di Indonesia banyak membentuk organisasi-organisasi yang menimbulkan perpecahan. Bagaimana tanggapan mengenai pemberontakan terkait dengan wawasan Nusantara? Maaf, suaranya nggak masuk. Izin mengulangi untuk pertanyaan nomor 5, yaitu bagaimana tanggapan tentang kelompok separatis yang ada di Indonesia terkait dengan wawasan Nusantara ini? Kelompok separatis politis adalah suatu gerakan untuk mendapatkan kedaulatan dan memisahkan suatu wilayah atau kelompok manusia. Biasanya kelompok dengan kesadaran nasional yang tajam dari satu sama lain atau suatu negara lain. Istilah ini biasanya tidak diterima oleh para kelompok separatis sendiri karena mereka menganggapnya kasar dan memilih istilah yang lebih netral seperti determinasi diri. Menurut pendapat kami, untuk mengenai tanggapan tentang separatisme politis,
sangat tidak bagus untuk wawasan Nusantara karena ini menutup wawasan kita untuk belajar Nusantara biar lebih luas lagi. Apakah menjawab? Kepada Ripaldo, apakah jawabannya sudah cukup? Kepada Oke. Rizal. Terima kasih. Oke. Baik, izin masuk moderator. Ya, persilakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Hafid dengan NIM 12113-3004. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Pertanyaannya yaitu bagaimana sikap kita jika wawasan Nusantara di sekitar kampus menurun. Sebelum menjawab, ada beberapa penyebab menurunnya wawasan Nusantara di sekitar kampus, yaitu yang pertama minimnya kegiatan yang memperkenalkan budaya lokal atau kegiatan yang berhubungan dengan sejarah, sosial, dan lingkungan sekitar kampus. Yang kedua, kurangnya kesadaran dan minat dari mahasiswa dan masyarakat sekitar untuk mempelajari dan menghargai keberagaman budaya, sejarah, sosial, dan di lingkungan sekitar kampus. Yang ketiga, minimnya sumber daya seperti buku referensi yang terkait dengan topik wawasan Nusantara. Untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang wawasan Nusantara tersebut, ada beberapa tindakan yang dapat kita lakukan, antara lain yang pertama yaitu dengan mengadakan kegiatan seminar, diskusi atau pertemuan dengan mengundang narasumber ahli di dalam bidang wawasan Nusantara. Yang kedua, mengadakan kegiatan sosial seperti bakti sosial yang berhubungan dengan kebudayaan, sejarah, sosial, atau lingkungan di sekitar kampus. Yang ketiga, memperbanyak buku, referensi atau bahan ajar yang terkait dengan wawasan Nusantara. Yang keempat, mendorong mahasiswa untuk melakukan penelitian atau studi lapangan terkait dengan wawasan Nusantara di sekitar kampus. Yang kelima, melibatkan masyarakat sekitar kampus dalam kegiatan yang berhubungan dengan wawasan Nusantara. Baik, apakah Saudara Iqbal Masud sudah terjawab pertanyaannya? Kepada Saudara Iqbal, apakah jawabannya sudah cukup?
Baiklah, itulah jawaban yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada kekurangan dalam menjawab, kami mohon maaf, dan kepada kelompok lain, apakah ada jawaban lain untuk menambah jawaban yang telah kami berikan? Baik, kepada Krisna dipersilakan. Baik teman-teman, izin masuk, izin perkenalan diri. Nama saya Ahmad Krisna Dwi Ardana dari kelompok 1. Boleh diulangin nggak untuk pertanyaan yang di mana wawasan Nusantara apakah menjadi penghambat? Apakah ormas itu menjadi penghambat dalam kita untuk mempelajari tentang wawasan Nusantara? Halo, apakah suara saya terdengar? Terdengar. Baik, kepada Gilbert dipersilakan untuk mengulangi pertanyaannya. Ya, izin masuk ya. Untuk pertanyaan nomor 5 tadi, wawasan Nusantara berkaitan dengan kesatuan, namun di Indonesia banyak membentuk organisasi-organisasi yang menimbulkan perpecahan. Bagaimana tanggapan mengenai pemberontakan terkait dengan wawasan Nusantara ini? Ya, boleh jawabannya diulang dari Gilbert sendiri. Jawabannya yaitu pemerintah dan masyarakat Indonesia perlu terus memperkuat kesadaran tentang pentingnya menjaga keutuhan dan keberagaman bangsa. Pembentukan organisasi dan kelompok yang memperjuangkan hak yang adil dan menghormati keberagaman harus dilakukan dengan cara yang damai dan menghargai perbedaan pendapat. Dalam hal ini, peran penting juga dimainkan oleh media dan pendidikan dalam membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga keutuhan dan keberagaman bangsa. Baik, jadi kalau menurut kamu itu ormas itu apakah dia menjadi suatu penghambat dalam kita untuk mempelajari wawasan Nusantara? Karena saya nangkepnya ormas itu disalahkan, maksudnya tidak menjadi penghambat, maksudnya menjadi penghambat dalam kita sebagai warga Indonesia untuk mempelajari tentang wawasan Nusantara. Izin menanggapi buat saudara Ahmad Krisna. Kalau buat jadi penghambatnya, ormas itu bukan jadi penghambat untuk kita mengetahui tentang wawasan Nusantara ini, tapi ya banyak cara, gimana cara ngomongnya? Banyak ormas-ormas sekarang yang kurang menghargai pendapat lah tentang wawasan Nusantara ini, dan cara mereka banyak yang salah. Jadi kita harus memperjuangkan hak yang adil dan menghormati keberagaman tentang ormas-ormas sekarang. Tentang cara-cara ormas ini. Terima kasih. Oke. Kalau menurut pandangan gue, tentang ormas itu sebenarnya tidak menjadi penghambat sih. Bahkan dia bisa menjadi fasilitator bagi masyarakat yang kecil-kecil ataupun yang di bawah gitu. Karena kan kita tahu sendiri Indonesia adalah negara yang demokratis di mana semua suara Indonesia itu punya
dan tidak boleh ada yang dibungkam gitu. Jadi semua orang itu bebas berpendapat, bebas mempunyai hak dan punya hak yang sama dalam setiap berpendapat. Nah, cuman mereka ini bingung kan, bagaimana mereka ingin menyalurkan pendapat dan ide mereka gitu. Jika ingin misal ke pemerintahan. Nah, menurut gue ormas itu bisa jadi salah satu fasilitator. Karena kan ormas itu kan terdiri dari beberapa kelompok. Contohnya saja nih, kalau misalnya kita bekerja, maksudnya dalam suatu lingkungan sosial, jika kita hidup sendiri pasti tidak akan bisa kan, gitu. Ketika kita berkelompok mungkin akan dilihat atau dipandang oleh orang lain atau masyarakat lain gitu, seperti itu. Baik, Krisna, terima kasih atas penambahan jawabannya. Untuk kelompok lain, apakah ada sanggahan terhadap jawaban kelompok kami? Atau tambahan untuk jawaban-jawaban yang telah kami sampaikan? Ya, kepada Fania, dipersilakan. Oke, izin masuk ya terkait Krisna tadi. Jika kalau pemberontakan itu terkait wawasan Nusantara, itu tuh perlu dicermati secara hati-hati. Kalau misalkan pemberontakan yang dilakukan atas nama wawasan Nusantara itu bertentangan nih dengan konsep tersebut, itu tuh itu kan bisa merusak kesatuan dan keberagaman bangsa kita. Tapi jika sebaliknya, kayak tadi kata Krisna, pemberontakan itu dilakukan kayak untuk memperjuangkan hak-hak yang adil dan menghormati keberagaman bangsa kita nih, maka itu juga perlu kita diskusikan secara baik-baik gitu loh, dengan damai gitu kan. Mungkin itu aja sih. Baik, terima kasih Pak Nia atas tanggapannya. Untuk teman-teman yang lain, apakah masih ada tambahan untuk jawaban-jawaban yang telah kami berikan? Untuk absen dipersilakan absen di kolom chat ya. Linknya udah dikasih sama Indrianto. Baiklah, apabila dari teman-teman tidak ada lagi tanggapan atau tambahan untuk jawaban-jawaban yang telah kami berikan, baiklah, presentasi dari kelompok kami sampai di sini dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada kelompok 2 ya yang telah presentasi hari ini. Sebelumnya, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Pak, pagi. Pagi Pak. Tapi pun. Ya pun. Ini kelompok 2 ya, yang kelompok 1 sudah. Kita ada berapa kelompok sih, Bapak lupa? Ada 5 apa 6 kelompok ya? Jawab Pak, ada 5 Pak. Ada 5 ya, baik. Untuk minggu depan siap-siap kelompok 3 dan kelompok 4 ya. Untuk minggu depan, kelompok 3 dan kelompok 4. Oke, suara saya jelas nggak di sana, David? Jelas Pak. Jelas ya. Tadi presentasinya cukup bagus. Jawabannya sudah tepat ya untuk tentang wawasan Nusantara. Beberapa hal yang perlu Bapak tegaskan mengenai materi hari ini. Hari ini kita membahas tentang wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara itu kan cara pandang ya. Cara pandang kita terhadap Indonesia yang beragam. Nah, bagaimana cara pandang kita kepada Indonesia yang beragam itu sehingga nanti akan memunculkan sebuah persepsi yang sama memandang
keberagaman itu bukan menjadikan sebuah pemisah, tetapi justru keberagaman itu menjadi sebuah pendorong untuk kesatuan dan persatuan kita. Nah itu ya, jadi cara pandang itu kita harus, walaupun Indonesia itu beraneka ragam, tetapi cara pandang kita terhadap lingkungan di mana kita tinggal, ya, cara pandang kita Indonesia yang begitu besar, itu harus memiliki sebuah toleransi yang sangat besar juga, sehingga akan memunculkan jiwa nasionalisme. Selain itu, sebenarnya wawasan Nusantara itu adalah sebagai nantinya itu menjadikan kita bisa mengambil keputusan tatkala itu diperlukan. Seandainya nanti Fahri jadi pejabat ya, akan berbeda ketika Fahri memahami lingkungannya. Akan berbeda ketika Fahri tahu bagaimana karakter, bagaimana keberagaman daripada lingkungan di mana dia akan mengambil keputusan itu. Pasti keputusannya akan bisa memenuhi keinginan daripada masyarakat di mana dia akan diterapkan keputusan itu. Berbeda ketika si Arif, dia menjadi seorang pejabat, katakanlah bupati atau kepala kampung atau lurah atau kepala desa ya, yang tidak memiliki cara pandang, yang tidak memiliki wawasan Nusantara dalam di mana dia akan mengambil kebijakan. Maka kebijakan yang dikeluarkan itu bisa saja akan menjadi pro ataupun kontra. Nah, intinya kita dalam memahami dan mempelajari wawasan Nusantara itu untuk kedepannya adalah sebagai bahan kajian, bahan dalam menentukan sebuah kebijakan, sehingga harapannya kebijakan yang kita ambil itu bisa bermanfaat bagi masyarakat di mana kebijakan itu akan diterapkan. Ya, simpel kecilnya saja, misalkan si Fahri ini dalam keluarganya ada berapa anggota Fahri di keluargamu? 5, Pak. Anggota termasuk orang tua apa gimana, Pak? Iya, termasuk orang tua. Ada berapa? 8, kurang lebih. Ada 8. Oke. Seandainya saudara di dalam keluarga itu tidak memahami karakter masing-masing. Kan kita walaupun dalam satu keluarga pasti akan beda pandangan, beda karakter pasti ya, beda cara bersikap, walaupun satu keluarga. Bayangkan kita dalam keluarga saja, itu pasti ada perbedaan-perbedaan entah sikap, cara pandang, atau perilaku. Nah ketika saudara tadi ada 8 orang, saudara paham betul karakter satu persatu anggota keluarga saudara. Nah begitu ada sesuatu hal yang menuntut sebuah musyawarah dan akan diambil keputusannya, ketika paham karakternya, maka akan lebih mudah untuk memutuskannya. Kira-kira gitu. Ya. Beda kalau saudara tidak paham karakter adiknya gimana, karakter kakaknya gimana. Nanti ketika kita diajak musyawarah lalu kita dengan pendapat kita tidak mempertimbangkan perasaan saudara-saudara yang lain, maka nanti akan jatuhnya kita akan dibilang egois. Tapi kalau tadi saudara ada 8 orang memahami satu persatu karakternya, kalau nanti saya ngomong begini, si ini tersinggung enggak ya? Nah, itu adalah wawasan keluarga. Lebih simpelnya di situ. Itu belum wawasan lingkungan. Ya, belum wawasan wilayah. Karena faktor yang mempengaruhi wawasan Nusantara kan banyak, ada wilayah, ada geopolitik, geostrategi, dan seterusnya. Nah, wawasan Nusantara itu sebenarnya bisa kita aplikasi bukan hanya dalam segi pengambil kebijakan di sebuah negara, tetapi juga di lingkungan di mana kita tinggal. Ketika seseorang paham dengan lingkungan di mana dia tinggal, maka dia akan mudah untuk beradaptasi. Seperti itu ya. Jadi sebenarnya konsep wawasan Nusantara ini bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, di mana kalau kita sebagai mahasiswa tadi ada yang menyinggung wawasan kampusnya rendah. Nah, karena mereka belum tahu kalau paham tentang wawasan kampus, paham tentang lingkungan kampus,
maka dia akan bagaimana suasana akademiknya akan dapat. Tapi kalau nggak paham ya, yang penting kuliah, datang, pulang, begitu ada apa-apa di kampus dia cuek. Tapi kalau dia memahami, dia meresapi, dia tahu apa yang didapat dan akan bagaimana dia bersikap, nah itulah berarti dia sudah mulai memahami lingkungannya. Jadi memahami lingkungan itu penting ya. Terus yang berikutnya tujuannya apa? Tadi udah diterangkan nih dalam presentasi tadi ya oleh kelompok yang presentasi bahwa tujuan wawasan Nusantara itu banyak sekali. Dengan kita memahami lingkungan negara di mana kita tinggal dengan keberagamannya, otomatis orang yang paham keberagaman tidak akan mempersoalkan perbedaan. Karena dia tahu, ya, dia tahu bahwa dia tinggal itu di lingkungan yang tidak sama. Maka perlu yang adanya toleransi, tenggang rasa, dan terusnya. Karena dia tahu. Beda kalau dia tinggal dalam satu lingkungan yang semuanya sama, sukunya, mungkin agamanya, begitu dia keluar, karena tidak mempunyai wawasan yang bagus, keluar, dia akan heran. Oh, ternyata orang beragama A ini begitu ya. Dia akan ada semacam pandangan yang kok beda ya, kok seperti itu ya, kan seperti itu. Ya. Jadi intinya saudara, materi wawasan Nusantara itu menuntut kita sebagai mahasiswa nanti yang akan terjun ke masyarakat, mungkin di antara saudara nanti yang jadi pejabat ya, silakan Anda dimanapun tinggal, dimanapun berkarya, bekerja, pahami dulu lingkungannya. Pelajari dulu bagaimana karakter lingkungannya, di mana Anda mau kerja atau tinggal itu. Ya, pahami, pelajari dulu apa yang ada di lingkungan saudara. 3 hal itu kalau saudara lakukan, maka saudara tinggal di tempat itu, Anda bisa bersikap. Karena di lingkungan di mana kita tinggal pasti tidak ada hal yang menyenangkan semua, pasti ada hal yang tidak menyenangkan juga. Tapi kalau kita sudah tahu, kita bisa mengantisipasi itu. Ya, jadi seperti itu. Terima kasih kelompok yang sudah presentasi. Jangan lupa silakan saudara isi daftar hadir. Terus untuk dokumentasi tolong ya semuanya on cam. Bapak mau screenshot sedapatnya aja. Silakan mulai on cam. Oh ya, sebelum diakhiri ya, karena ini masih suasana lebaran. Masih suasana lebaran, jadi Bapak mau bagi yang beragama Muslim dan merayakan Idul Fitri, mohon maaf lahir batin. Bapak doakan semoga semuanya sehat, semuanya nanti bisa menjadi orang yang sukses. Gale? Halo Gale, bisa dengar nggak suara Saleh?
Oke ya, cukup ya. Terima kasih semuanya ya. Baik Pak, terima kasih kembali Terima Pak. kasih Pak. Yo, sekali lagi ya, mohon maaf lahir batin ya. Baik Pak. Dan batin juga Pak. Ya, siap-siap untuk Terima kasih Pak. kelompok 3 dan kelompok 4. Selamat beraktivitas kembali. Terima kasih semuanya, mudah-mudahan bermanfaat. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi Pak. Pagi Pak. Selamat pagi Pak. Selamat pagi juga Pak.